banyaknya permasalahan di industri keuangan non-bank, terutama di industri perasuransian. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana Otoritas Jasa Keuangan menanggulanginya, telah bergabung bersama kami Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Pak Ogi, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Sabrina. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama Pak. Yang sedang marak dibicarakan, kasus penggelapan dana nasabah asuransi yang menyerat pemilik dan juga mantan manajemen dari Wana Arta Life. Kita mendengar bahwa OJK baru-baru ini mengumumkan pencabutan izin usaha dari Wana Arta Life sendiri. Selain faktor solvabilitas yang tidak sesuai ketentuan berlaku, dapatkah Anda jelaskan sedikit faktor pendorong utama dari keputusan OJK untuk pencabutan izin usaha dari Wana Arta Life? Ya, baik. Kita mengawasi permasalahan PT Wana Arta Life itu sejak tahun 2018 ketika tim OJK melakukan pemeriksaan kepada PT Wana Arta ya. Di situ kita lihat keadaan kondisinya seolah-olah dalam kondisi normal, dari solvabilitasnya, dari RBC-nya, risk based capital, dari rasio kecukupan investasi, dan juga modal minimum itu terpenuhi dengan baik. Nah, tapi ketika itu ada suatu proses di mana pihak kejaksaan itu melakukan penyitaan terhadap aset daripada PT Wana Arta. Kemudian kita memeriksa dari segi laporan keuangan, dan di situ diketemukan adanya tindakan fraud, penyembunyian informasi, di mana tercatat pemegang polis yang tidak dimasukkan ke dalam keuangan daripada PT Wana Arta. Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam pembukuan PT Wana Arta, itu terjadi peningkatan signifikan terhadap kewajiban aktuaria daripada PT Wana Arta Life, meningkat sebesar 12,1 triliun. Sementara asetnya tidak mengalami perubahan, dan ini menyebabkan gap dari antara kewajiban dan juga aset itu lebih besar kewajibannya, sehingga permodalan itu negatif. Nah, akibat daripada permodalan ini negatif, maka itu melanggar ketentuan dari OJK terkait dengan tingkat RBC, rasio kecukupan investasi, dan juga modal minimum. Untuk itu OJK telah memberikan kesempatan yang cukup sebenarnya agar pemegang saham melakukan penyehatan, perbaikan terhadap kondisi tersebut. Namun kita menunggu ya, sehingga kita melakukan peringatan ya. Jadi ini bukan mendadak, tapi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, kemudian pembatasan kegiatan usaha sebagian, kemudian pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan, hingga itu pencabutan. Jadi prosesnya itu sudah dilakukan secara bertahap dan sesuai ketentuan, dan ketika itu sudah berakhir waktunya, kita secara tegas dan cepat mengumumkan pencabutan izin usaha PT Wana Arta Life per tanggal 5 Desember tahun 2022.
Selanjutnya adalah mengenai implikasi dari pencabutan izin usaha dari Wana Arta Life sendiri. Setelah dicabutnya izin usaha sebagai perusahaan asuransi, tentunya kan ke depannya Wana Arta Life sudah tidak bisa beroperasi kembali. Namun bagaimana sebenarnya nasib dari para hak-hak nasabah Wana Arta Life yang sudah memberikan premi untuk Wana Arta Life itu sendiri seperti yang Anda sebutkan, dan bagaimana komitmen OJK untuk mengawasi kembali hak-hak nasabah tersebut? Ya, tentunya tindakan pencabutan izin usaha PT Wana Arta Life, kita juga memperhatikan perlindungan terhadap konsumen ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi di dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai perasuransian itu dinyatakan bahwa setelah pencabutan izin usaha, maka perusahaan dalam waktu 30 hari wajib untuk pembubaran perusahaan dan kemudian membentuk tim likuidasi. Nah, dalam hal 30 hari perusahaan tidak melakukan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi, maka OJK akan membentuk tim likuidasi. Ya, kita tetap mengawasi tim likuidasi yang melakukan tugas, yaitu antara lain bagaimana menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran itu sendiri, penyelesaian hal-hal yang berkaitan dengan pegawai perusahaan, melakukan pemberesan aset dan kewajiban perusahaan, kemudian menyampaikan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK. Kemudian tim likuidasi itu mempertanggungjawabkan kepada RUPS untuk tim likuidasi dibentuk oleh RUPS ataupun OJK untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh OJK. Kemudian OJK akan melakukan tindakan untuk memerintahkan ya pemegang saham menyelenggarakan RUPS dengan agenda pembubaran dan pembentukan tim likuidasi selama-lamanya 30 hari ya. Kemudian kita juga melakukan tindakan berupa penilaian kembali terhadap pihak utama PT Wana Arta Life, juga tindakan administratif terhadap akuntan publik, kantor akuntan publik, aktuaris, serta penanganan tindak pidana pencucian uang. Kita juga akan melakukan penelusuran atas aset pemegang saham pengendali daripada PT Wana Arta Life beserta harta pribadinya, termasuk melakukan gugatan perdata sebagaimana diberikan pasal 31B Undang-Undang Nomor 21 2011 tentang OJK, sehingga upaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis tetap dilakukan, dan tentunya kami menjunjung tinggi proses hukum dan ketentuan yang berlaku.